Keesokan harinya setelah sampai di parkiran rumah sakit, Songhwa menerima telepon dari ibunya. Rupanya ibu Songhwa melihat berita Gyeongjin mengucapkan terima kasih kepada Songhwa karena telah mengoperasinya. 너희 병원 무슨 일이야? 무슨 일 있으면 꼭 통화하니? 저 위에서 또 말했더라. Sedangkan Junwon harus meminjam jas dokter milik Jae-hak saat akan menemui pasien karena ia lupa membawa jasnya sendiri. 벌써 가운. Jungwon yang sedang memeriksa pasien rawat jalan kembali bertemu dengan seorang pasiennya yang kini telah duduk di bangku kelas 6 SD. Namun setiap kali Jungwon memberikan pertanyaan, justru ibunya lah yang selalu menjawab hal tersebut, membuat Jungwon merasa tidak nyaman. Akhirnya Jungwon pun meminta pasiennya sendiri yang memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Jungwon. Ibunya yang menganggap bahwa anaknya masih kecil justru terkejut saat mendengar anaknya menjelaskan secara rinci apa yang ditanyakan oleh Jungwon. 너무 뒤 아닌가요? 자요. 그래. 뇌를 주기가 긴 건 환자한테 좋은 사인. Duna akhirnya dipindahkan ke ruang rawat biasa, namun masih kesulitan untuk berkomunikasi. Duna pun dijadwalkan untuk menjalani terapi agar bisa kembali pulih. 재활 치료는 장기전. 그럼 이것도 다 감사한 거고 축복이라. Ik-jun pun mengajak Songhwa untuk makan bersama di kantin rumah sakit. Namun dalam perjalanan ke kantin rumah sakit, Ik-jun justru bertegur sapa dengan banyak orang yang membuat Songhwa merasa heran karena Ik-jun banyak mengenal orang-orang di rumah sakit. 이것도요? 그럼. 깜짝이야. 왜 벌써 출근하셨어? 그래. 사실은 진짜. 왔어. Setelah selesai makan, Songhwa mengajak Ik-jun untuk berkemah. Mendengar hal tersebut, Ik-jun langsung mengabari Uju. Hal tersebut membuat Uju merasa senang. 아직 매미가 탈말? 우와! 이모! 친구 캠핑 부자인 거 알지? 없는 게 없어. 불도 없고 그릇도 없는데 Namun saat setelah berada di tempat berkemah, Uju justru merasa murung karena malam sebelumnya ia bertengkar dengan temannya. 얘가 요새 화가. Sementara itu, ibu Jungwon yang sedang jalan pagi bersama dengan Direktur Jo justru mendapat telepon dari Jungwon yang mengatakan bahwa ia sedang menunggu ibunya menghadiri acara pernikahan sepupu Jungwon. Sayangnya ibu Jungwon justru lupa menghadiri acara pernikahan tersebut. Direktur Jo pun berusaha untuk menghibur ibu Jungwon dengan mengatakan bahwa dirinya juga sering lupa dengan beberapa hal yang telah ia lakukan. 어제 저녁 2번 먹었. 그걸 홀라당 까먹었어. 알고 보니까 내가 전화를 했어. Sedangkan Ik-jun yang masih bersama dengan Songhwa justru meminta Songhwa untuk menyebutkan satu nama makanan yang sangat ingin Songhwa makan. Namun Songhwa yang terkenal doyan makan justru menyebutkan banyak nama makanan. Rupanya saat akhir pekan, Seok-hyung tetap datang ke rumah sakit dan justru bertemu dengan Minha dan yang lainnya. Minha pun mengajak Seok-hyung untuk makan bersama. Sementara itu Jungwon datang menemui Gyewol dan mengajak makan bersama. Namun Junwan yang berada di rumahnya justru kehabisan stok makanan karena lupa berbelanja. 못 봤네. Keesokan harinya ibu Jungwon bersama dengan ibu Seok-hyung berada di kafe rumah sakit. Namun tanpa sengaja Minha justru menyenggol ibu Seok-hyung yang membuat ibu Seok-hyung merasa kesal. Ibu Junwon pun berusaha untuk menenangkan ibu Seok-hyung. Namun saat berada di toilet, ibu Seok-hyung mengatakan ia tidak ingin Seok-hyung memiliki hubungan dengan perempuan seperti Minha. Hal tersebut membuat ibu Jungwon meminta agar ibu Seok-hyung hidup lebih tenang tanpa membuat keributan. 무슨 놀부심보야 놀부심보가. Malam harinya kakak An Yong-ju datang menemui para dokter dan perawat. Ia merasa kesal karena ada bekas lebam pada adiknya setiap kali selesai melakukan pengambilan darah dan meminta agar rumah sakit sering-sering mengecek kondisi adiknya serta menugaskan perawat yang berpengalaman. Dan saat Ik-jun datang mengecek kondisi Seong-ju, lagi-lagi kakak Seong-ju menemui Ik-jun dan meminta agar Ik-jun untuk melakukan operasi dengan sebaik mungkin. Ia juga meminta Ik-jun untuk langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. 교수님, 무조건 성공하셔야 되고 수술 꼭 성공하셔야 됩니다. 화이팅! Akhirnya Seong-ju menjalani operasi transplantasi hati dari ayahnya. Namun operasi tersebut sangat sulit karena ukuran tubuh Seong-ju terlalu kecil, sedangkan organ yang harus ia terima berukuran besar.
Ik-jun pun membutuhkan waktu yang lama agar bisa menyelesaikan operasi tersebut. Bahkan para perawat dan dokter yang membantu juga merasa sangat kelelahan dalam operasi tersebut. Setelah menunggu berjam-jam lamanya, akhirnya Ik-jun bisa kembali menutup luka bekas operasi pada Seong-ju. Sementara itu, seorang pasien tidak sadarkan diri dilarikan ke IGD rumah sakit. Sayangnya, pihak rumah sakit kesulitan untuk menemukan kontak keluarganya. Setelah berusaha meminta bantuan pihak kepolisian, akhirnya pihak rumah sakit menemukan keluarganya yang ternyata merupakan security di rumah sakit tersebut. Ibu dari security tersebut ternyata mengalami mati otak dan merupakan seorang yang terdaftar sebagai pendonor seluruh organ. Setelah mempertimbangkan hal tersebut begitu lama, security pun memutuskan untuk menyetujui donor organ ibunya. Rupanya ia telah 30 tahun tidak bertemu dengan ibunya, namun ia justru harus bertemu kembali dengan ibunya dalam kondisi yang tidak baik dan harus mengambil keputusan untuk mendonorkan organ ibunya. Hal tersebut ia ceritakan kepada Ik-jun. 잘 결정. Rupanya setelah operasi Seong-ju selesai dilakukan, kakak Seong-ju memberikan banyak makanan untuk para dokter dan perawat. Bahkan ia meminta maaf atas sikapnya selama ini kepada para dokter dan perawat. Namun Yun-bok mengatakan bahwa dirinya tetap tidak suka dengan sikap kakak Seong-ju. Mendengar hal tersebut, Ik-jun pun menasihati Yun-bok agar bisa lebih memperhatikan situasi yang dialami oleh pasien dan keluarganya. Seong-ju selama ini sudah pergi ke beberapa rumah sakit dan akhirnya mendapat rekomendasi untuk menemui Ik-jun. Bahkan kakaknya pun tidak bisa menjadi pendonor karena mengidap hepatitis B, yang akhirnya membuat ayah mereka yang berusia 60 tahun menjadi pendonor. Jadi tidak heran lagi jika kakak Seong-ju bersikap seperti itu. Sedangkan Junwon bertemu dengan seorang wanita yang meminta agar anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit lainnya untuk bisa dirawat oleh Junwon dan meminta anaknya dipasangkan alat untuk membantu kerja jantung anaknya. Namun menurut Junwon hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena berat badan anaknya terlalu kecil dan jika dilakukan pemasangan alat tersebut itu artinya anaknya harus menjalani donor jantung. Tetapi dengan kondisi anaknya tidak bisa menerima donor jantung, bahkan jika dipaksakan itu hanya akan menyusahkan anaknya. Ternyata wanita tersebut hanya butuh pernyataan yang realistis dari seorang dokter tentang kondisi anaknya. 받아달라고 부탁하러 온 게. Sedangkan di IGD seorang wanita justru berteriak histeris meminta dokter untuk memeriksa anaknya. Namun anaknya baru saja selesai diperiksa oleh dokter dan sedang menunggu hasil tes. Tetapi wanita tersebut terus berteriak memaksa dokter Gwang Hyun yang melihat hal tersebut ternyata mengenal wanita tersebut yang ternyata seorang dokter dari rumah sakit lainnya. 둘째라 그 육아휴직 중에 Saat akhir pekan, Jungwon mengajak Gyeol untuk bertemu di sebuah gereja. Namun dalam perjalanan, Gyeol justru mendapat kabar bahwa ibunya dilarikan ke IGD dan harus menjalani operasi. Sedangkan ibu Jungwon justru lupa dengan nomor sandi rumahnya. Namun tiba-tiba saja Ik-sun menghubungi Ik-jun yang senang bersama dengan Junwon. 거든? 거기서 불자다. Jungwon pun merasa sedih karena belum mengetahui secara detail apa yang membuat Gyeol batal menemuinya. Saat sarapan, Ik-jun meminta Ik-sun untuk tidak mengajarkan hal-hal aneh kepada Woo-ju. Namun tidak lama kemudian Woo-ju justru melakukan hal yang membuat Ik-jun terkejut. 나 봐봐. 시험 버스 왔나 보다. 가자. Jungwon pun memeriksa pasien rawat jalan. Jungwon berusaha untuk menjelaskan kondisi pasiennya. Namun ibu dari pasiennya tersebut rupanya membuat sebuah catatan untuk hal-hal apa saja yang perlu ia tanyakan kepada Jungwon. Jungwon pun membantu menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. 고요 6번 Keesokan harinya Gyeol akhirnya menghubungi Jungwon. Gyeol mengatakan bahwa ibunya terjatuh dengan posisi yang tidak bagus sehingga membuat tulang rusuknya patah. 광주 어느 병원이야? 그러니까 됐어. Saat makan siang, Ik-jun, Seok-kyung, Junwon, serta Jungwon menunggu Songhwa yang ternyata sedang membimbing tesis 11 orang dokter residen. Namun saat balik ke ruangannya, Songhwa justru masih dalam keadaan yang sangat bersemangat. 목소린 좋아. 봐주는 날인가? 한 통 다 먹을 거야? Sementara itu, para perawat dan dokter bagian Objin sedang berkumpul. Hongdo pun membelikan mereka es krim.
Namun Minha mengatakan bahwa di bagian Obgyn terkenal dengan sebuah mitos yang mengatakan bahwa jika para senior memakan cemilan atau makanan yang dibelikan oleh para junior, maka akan ada banyak pasien yang datang dan membuat mereka sibuk. Minha yang baru menyadari bahwa makanan yang ia makan dibelikan oleh Hongdo berusaha untuk mengembalikan uang Hongdo. Namun, tiba-tiba saja telepon dari rumah sakit lain mengabari mengenai seorang pasien yang akan dibawa ke rumah sakit Yulje. Untung saja Seokhyung masih berada di rumah sakit dan bisa membantu mengoperasi pasien walaupun awalnya kondisi pasien harus kehilangan banyak darah dan berkemungkinan rahimnya harus diangkat. Namun Seokhyung berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut. Minha yang membantu operasi tersebut merasa bersyukur karena rahim pasien tidak diangkat karena ia takut untuk menjelaskan kepada keluarga pasien. Seokhyung pun menjelaskan bahwa keluarga pasien pasti akan mengerti kondisi yang terjadi dan akan lebih mengutamakan kondisi pasien daripada rahim pasien. Benar saja saat Seokhyung datang menemui keluarga pasien tidak mempermasalahkan jika hal tersebut terjadi. Yang terpenting adalah pasien bisa kembali pulih. 수술 중간에 갑자기 확 열림. 우리 와이프만 건강. 다행히. 감사합니다. Sementara itu, Ibu Jungwon masih merasa sedih karena dirinya lupa dengan nomor sandi rumahnya. Ia juga berpikir bahwa dirinya menderita Alzheimer, namun takut untuk memeriksakan hal tersebut ke rumah sakit. Direktur Ju pun meminta agar Ibu Jungwon segera memeriksakan diri ke rumah sakit dan memberitahukan hal tersebut kepada Jungwon. Namun Ibu Jungwon masih ingin mempertimbangkan hal tersebut. 하고 얘는 네가 좋아하는 Saat makan malam bersama, Ik-jun, Jungwon, Songhwa, dan Junwon serta Seokhyung merencanakan untuk libur bersama. Sayangnya saat akan turun dari tempat tidur, Ibu Jungwon justru terjatuh. Untung saja Ibu Jungwon memberitahukan hal tersebut kepada Direktur Ju. Direktur Ju pun akhirnya membawa Ibu Jungwon ke rumah sakit. Songhwa pun datang untuk memeriksa Ibu Jungwon yang ternyata terdapat cairan yang menumpuk di dalam otak Ibu Jungwon dan harus dikeluarkan serta menjalani beberapa tes dan operasi. Setelah mengetahui hal tersebut, Ibu Jungwon pun akhirnya mengaku bahwa sebelumnya ia justru berpikir bahwa dirinya menderita Alzheimer. 나 담당 의사 선생님한테 즉 수두증이 의심되는데 치면 하는 게 좋을 것 같습니다. 수술해봐야 알고. Songhwa dan Junwon harus melakukan pemeriksaan pasien rawat jalan. Namun pasien Songhwa yang mengidap tumor ganas tidak ingin dioperasi walaupun Songhwa telah menjelaskan bahwa ia akan bisa pulih. Begitu juga dengan salah seorang anaknya yang merasa tidak ada gunanya jika ibunya dioperasi. 무조건 해야지. 오빠. 아깝지만 영상에서 종양이 악성으로 보이고 그리고 수술 후에 깨어나지 않으실 수 있습니다. 지금 Berbeda dengan pasien Junwon yang memiliki masalah dengan jantungnya, langsung mengiyakan untuk dilakukan operasi. Walaupun anak-anaknya tidak menyetujuinya, bahkan hasil operasi belum bisa dipastikan akan kembali pulih atau hanya mengurangi rasa sakit dari pasien tersebut. 선천성 심장 질환은 폐쇄 부종과 중등도의 폐기능 저하소. 일반적으로 환자분처럼 고령의 심방 중격교에서 어려운 수술인가요? 어렵다 싶다의 영역이 아닙니다. Ibu Jungwon akhirnya menjalani tes untuk mengetahui lebih jelas lagi penyakit apa yang diidapnya. Setelah mengeluarkan cairan dan dilakukan pemeriksaan, ternyata Ibu Jungwon menderita hidrosefalus, namun akan tetap menjalani operasi. Songhwa pun memberitahukan hal tersebut kepada Jungwon dan juga mengatakan bahwa ibunya memiliki seorang perawat pribadi yang bernama Ju Jong-soo. Malam harinya, Jungwon menemani ibunya yang sedang dirawat. Jungwon merasa bersalah karena dirinya yang merupakan seorang dokter justru tidak menyadari bahwa ibunya sendiri sedang sakit. Sementara itu, Songhwa yang sebelumnya menjadwalkan ibunya untuk melakukan tes kesehatan justru mendapat kabar dari dokter yang memeriksa ibunya bahwa ibu Songhwa mengidap penyakit Parkinson. Hal tersebut membuat Songhwa terpukul karena ia sebagai seorang dokter ahli bedah saraf justru tidak mengetahui tanda-tanda yang telah dikeluhkan oleh ibunya selama ini. Apa yang terjadi pada ibunya membuat Songhwa merasa sedih dan terpukul. Ia bahkan membatalkan semua jadwal bimbingan tesis dan rapat yang harusnya ia jalani. 네. 다른 사람들한테는
했어요. 송아 약속 있대? 아니요, 이번 주 나중에 오자. Malam harinya setelah kembali ke rumah sakit, Gyo langsung menjenguk Ibu Jungwon yang membuat Ibu Jungwon merasa sangat senang. 사오러 갈까? 안녕하세요. 장겨울 선생? 얘 말고 나 맞죠? 에. 나 내일 수술. 아이고. Bukan hanya datang menjenguk Ibu Jungwon, Gyewol juga datang menjenguk seorang pasien yang merasa bahwa Gyewol merupakan dokter keberuntungan mereka. Bahkan keluarga pasien tersebut juga meminta agar Gyewol ikut dalam operasi yang akan dijalaninya. Rupanya agar bisa memberikan Songhwa waktu untuk istirahat, Ik-jun rela berdiri di dekat ruangan Songhwa untuk menyetop orang-orang yang akan menemui Songhwa. Bahkan Ik-jun rela untuk menggantikan Songhwa untuk membantu para dokter. Ik-jun juga membelikan alat pemanggang yang sangat ingin Songhwa beli setelah melihat alat pemanggang di sebuah restoran. Melihat Songhwa kembali ceria membuat Seokmin dan Seonbin merasa lega. 잠깐만. 최송화 교수님. 나 좋아, 너무 좋아. 똑같지. 완전 똑같아. 나도. 이렇게 해가지고. 오늘 엄청 우울하지 않으셨어? 이쯤. 이거 어떻게 기울여? Saat mengecek laci mejanya, Jungwon merasa terkejut karena cemilan yang ia simpan justru telah berkurang banyak. Namun Jungwon justru menuduh Jungwon yang telah memakannya. Tidak lama kemudian, Ik-jun yang baru saja datang dengan santainya langsung mengambil cemilan tersebut yang membuat Jungwon merasa kesal. 엄마 생일. 창원 내려가. 주말에 안 와? 성화는 안 와? Sedangkan Songhwa justru bertemu dengan anak dari pasiennya di rumah duka, yang sebelumnya menolak ibunya untuk dioperasi dengan alasan umur ibunya sudah terlalu tua dan tidak akan memungkinkan bertahan hidup lama. Setelah menjalani operasi dan pengobatan, Ibu Jungwon akhirnya diizinkan untuk pulang. Ibu Jungwon pun memutuskan untuk kembali bermain keyboard. Dan di waktu yang bertepatan saat akan berlatih band, Seokhyung justru tidak bisa hadir. Akhirnya Ik-jun dan Jungwon pun memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Jungwon memperlihatkan kemampuannya. 박수, 박수. 네. 잘 부탁드립니다. 전에 혼자란 그런 줄로 Rupanya Seokhyung tidak ikut latihan band karena mendapat kabar Minha pingsan saat sedang bertugas. 어디 불편해요? 침대도 세워줘요? Akhirnya pasien Jungwon selesai menjalani operasi. Bahkan ia juga memberikan semangat kepada para pasien lainnya. Sedangkan pasien Songhwa yang sebelumnya menolak untuk operasi akhirnya memutuskan untuk operasi. Bahkan anak laki-lakinya juga menentang operasi justru setuju dan mendampingi ibunya. 수술 전에 검사하시는 분이 안녕하세요. 민서보다 요리도 내가 더 잘해. Malam harinya saat akan kembali dari Changwon, Jungwon justru bertemu dengan Ik-sun di dalam bus. Rupanya hal tersebut telah diketahui oleh Ik-jun karena sebelumnya Ik-sun telah memberi kabar bahwa ia akan naik bus kembali dari Changwon. Dan tidak lama kemudian, Jungwon justru meminta Ik-jun untuk memesankan tiket untuknya. Ik-jun pun memesankan tiket bus yang sama dengan Ik-sun. Ternyata rumah sakit Yulje Pusat sedang mengadakan perlombaan tenis meja antar bidang. Sayangnya, bedah anak tidak bisa mengutus perwakilannya. Ik-jun yang juga ikut harus melawan Gwang Hyun. Sayangnya, baru saja pertandingan dimulai, Gwang Hyun justru mendapat telepon dari IGD. Dan saat melawan Junwon dari bagian toko plastik, lagi-lagi Junwon dan Jae-hak justru mendapat panggilan darurat yang mengharuskan mereka meninggalkan pertandingan.
Namun saat melawan perwakilan dari radiologi, Ik-jun lagi-lagi menang karena perwakilan dari radiologi melanggar peraturan pertandingan. Ik-jun pun justru kembali sampai ke babak semifinal tanpa pertandingan yang berarti. Saat semifinal, Ik-jun harus melawan perwakilan dari bagian ortopedi. Namun saat pertandingan sengit, istri dari perwakilan ortopedi akan melahirkan yang akhirnya meninggalkan pertandingan. Jungwon, Seokyung, bahkan Sungwa juga ikut melihat pertandingan Ik-jun. Rupanya Ik-jun sangat berambisi untuk memenangkan pertandingan tersebut. Sayangnya saat final Ik-jun dan tim harus kalah saat melawan perwakilan dari kedokteran nuklir yang ternyata memiliki hobi bermain tenis meja. 야, 너 얘기 들었어? 축하드리겠습니다. 예. 고생하셨습니다. 아니에요. Malam harinya hanya Ik-jun dan Junwon yang harus bertugas jaga malam, namun lagi-lagi keduanya justru bertengkar. Tidak lama kemudian seorang pria mengalami kecelakaan dan dibawa ke IGD. Wang Yun pun menghubungi Ik-jun dan Junwon. Rupanya pria tersebut harus menjalani operasi yang harus dilakukan oleh Ik-jun dan Junwon secara bergantian. 오형 불러들어 이머전시 스트레스. 환자고 페리스 플래닝 스페이스 카디오 센테시스하고 체스트 팁을 넣었더니 그리고 복부 쪽에 Hongdo akhirnya bertugas di bagian bedah anak. Saat sedang bersama dengan Jungwon, Jungwon memberikan Hongdo pertanyaan. Sayangnya Hongdo tidak bisa menjawabnya, namun Jungwon tidak memarahinya, melainkan membantu memberikan penjelasan. 아기 배 관찰하면서 이 네 가지를 가장 중요하게 Saat Seokyung sedang bersama dengan Ik-jun dan Jungwon, Minha datang memberikan es krim untuk Seokyung. Melihat ekspresi Seokyung yang begitu riang membuat Ik-jun dan Jungwon merasa terkejut. 고마워. 그만해. Akhir pekan, Ik-sun berencana untuk bertemu dengan Junwon. Sayangnya, tiba-tiba Ik-sun jatuh sakit. Ik-jun membawa Ik-sun ke rumah sakit yang awalnya Ik-sun tidak ingin dibawa ke rumah sakit Yulje. Ik-jun pun mendapat informasi dari Jae-hak bahwa Junwon memiliki janji bertemu dengan seseorang, dan saat Jae-hak menyebutkan nama tempatnya, Ik-jun pun sadar bahwa Ik-sun ternyata akan bertemu dengan Junwon karena nama tempat dan jam sama persis yang Ik-sun katakan sebelumnya, bahwa ia akan bertemu dengan seseorang. Mengetahui hal tersebut, Ik-jun pun menghubungi Junwon dan mengatakan bahwa dirinya sedang menemani Ik-sun yang harus dilarikan ke IGD. 나봐. 급체인 Junwon pun langsung mendatangi rumah sakit dan mengetahui kondisi kesehatan Ik-sun yang sebenarnya. Bahkan Junwon pun mengetahui bahwa Ik-sun tidak benar-benar menyukai orang lain. Sayangnya saat sedang berusaha untuk bisa mendapat penjelasan dari Ik-sun, Junwon mendapat kabar mengenai kondisi pasiennya yang memburuk. 알겠지? Sedangkan Jungwon akhirnya bisa memberikan kabar baik pada keluarga pasiennya bahwa anak mereka akan segera pulang. Dan saat keluarga pasien mengucapkan terima kasih kepada Jungwon, Jungwon justru meminta agar ucapan tersebut diberikan kepada perawat yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk merawat anak mereka. 보는 게 다였어요. Rupanya pria yang sebelumnya mengalami kecelakaan adalah suami dari teman istrinya Jae-hak. Dia bertanya kepada istri Jae-hak mengenai momen paling penting dalam sebuah penyelamatan. Jae-hak pun meminta Junwon yang menjawabnya. Junwon mengatakan bahwa momen terpenting adalah saat pasien tiba di IGD. Jika penanganan pasien saat di IGD tidak berjalan dengan baik, maka pasien tidak akan tertolong dan tidak bisa menjalani pengobatan selanjutnya. Sementara itu, Soye berusaha untuk mencari Jaemin yang justru menghilang saat sedang bertugas. 내가 가서 잘 달래서 데리고 올 테니까. Rupanya Jaemin merasa kecewa karena pasien yang mengalami kecelakaan justru lebih memuji apa yang dilakukan oleh dokter lainnya dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat oleh para dokter di IGD. Gwang Hyun pun menjelaskan tidak penting siapa yang lebih berjasa, yang terpenting adalah pasien bisa selamat. Itu artinya mereka sebagai dokter telah melakukan pekerjaan dengan baik. 빨리 들어가서 일해 임마. 빨리 들어가서 일해 임마. 그리고 환자가 Sedangkan para perawat di ruangan intensif perawatan bayi mendapatkan banyak bekal makanan dari salah seorang ibu pasien yang selama ini anaknya dirawat oleh para perawat, sehingga kondisi anaknya membaik dan diperbolehkan untuk pulang.
Saat akhir pekan, akhirnya tiba saat di mana Songhwa diberikan kesempatan untuk menjadi vokalis. Teman-temannya meminta agar Songhwa mengganti lagu yang akan ia nyanyikan. Namun Songhwa tetap memaksakan diri ingin menyanyikan lagu pilihannya sendiri.